Ah, izinkan saya menulis di situ ya, di papan ya. Sini. Bisa menang sini semuanya? Putar aja sedikit. Putar. Matikan di fokusnya. Putar sedikit. Nah, jadi anak SD dari Indonesia di Australia itu katanya, iya Pak, mungkin ada yang udah baca ceritanya mungkin ya. Nah, Pak Profesor katanya, iya Pak Profesor mengatakan yang tidak bisa difoto, yang tidak bisa diraba-raba berarti itu tidak ada. Sekarang kalau tanya saya Pak Profesor punya otak atau tidak? Punya. Pernah nggak Pak Profesor memotret otak Pak Profesor sendiri? Enggak. Memvideo kan? Enggak. Meraba-raba? Tidak. Melihat? Tidak. Berarti Pak Profesor tidak punya otak. Kenapa? Karena tidak bisa diraba dan tidak bisa difoto. Berarti Pak Profesor tidak punya otak. Kata anak SD tadi, terkejutlah Profesor tadi. Iya juga, namanya logika anak SD. Cuma dia membalikkan dari kata-kata apa? Profesor tadi. Waduh, katanya, ini baru saya berhadapan dengan anak SD dari Indonesia. Apalagi nanti kalau berhadapan dengan tingkat SMP, tingkat SMA, ma'alimin. Wah, apalagi lengkap dengan alasan tadi ada ayat-ayat segala macam ya. Nah, sekarang barulah kita buat pertanyaan. Apa persyaratan untuk menjadi Tuhan? Persyaratan. Jadi ada syaratnya untuk menjadi Tuhan itu. Persyaratan untuk menjadi Tuhan. Kalau ada di antara kalian bisa memenuhi persyaratan, isi formulirnya. Persyaratan untuk menjadi Tuhan. Siapa di dunia ini yang memenuhi syarat untuk menjadi Tuhan? Untuk menjadi Tuhan. Kenapa materi ini bisa saya berikan kepada Anda? Karena kita nanti akan berhadapan dengan dunia internasional. Kita bukan hanya berada di Kabupaten Kampar, bukan hanya di Provinsi Riau, tapi mungkin kita akan berada. Sini panas nggak? Enggak mati. Udah mati. Oh, tapi ini apa enggak datar? Sini aja. Nampak kira-kira saya nulis di situ? Nampak. Oke. Nah, ada persyaratan untuk menjadi Tuhan, wahai Pak Profesor. Tuhan yang tidak kelihatan dan tidak bisa diraba. Kenapa sang profesor tadi bertanya, Tuhan tidak harus bisa diraba? Karena dia biasa di gereja, Tuhan yang bisa difoto di padang salib. Bentar aja ulang lagi tuh. Bisa difoto dan bisa diraba-raba, bisa dibuat video. Disangkanya seperti itulah Tuhan orang Islam. Nah, dia lupa bahwa hal seperti itu tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi Tuhan. Nah, persyaratan untuk menjadi Tuhan itu pertama. Ini jawab bisa orang barat ya. If you can speak English, please you explain by speak English. Anda terangkan di dalam bahasa Inggris. Yang pertama, prima causa namanya dalam bahasa Inggris. Prima, itu syarat menjadi Tuhan itu. Prima causa, boleh dibalik causa prima. Nah, Pak Profesor, kalau Tuhan kami itu tidak bisa dipotret, tidak bisa diraba, karena dia memenuhi persyaratan untuk menjadi Tuhan. Apa persyaratan menjadi Tuhan itu? Harus prima causa. Apa itu prima causa? Penyebab pertama. Nah, itu dia. Jadi sebelum alam ini ada, dialah penyebab alam ini ada. Namanya penyebab pertama, prima causa. Penyebab pertama. Kenapa penyebab pertama kita sampaikan? Karena orang barat percaya terjadinya segala sesuatu di alam ini berdasarkan hukum sebab akibat. Namanya hukum kausalitas. Benar ya? Nah, boleh kita bicara dari tingkat SD, tingkat SMP, tingkat SMA. Nah, jadi hukum kausalitas ini, kenapa saya lahir disebabkan ayah saya. Kenapa ayah saya lahir disebabkan oleh kakek saya. Kenapa kakek saya lahir? Karena ada Nabi Adam.
Kenapa Adam itu lahir? Karena ada tanah, dia berasal dari tanah. Kenapa tanah itu ada? Karena asalnya adalah dari debu. Debu itu dari mana? Dari cahaya, dari nebula. Nebula dari mana? Tak bisa dia jawab. Ada kekuatan di luar dari cahaya, di luar dari nebula, di luar dari Big Bang. Ada sesuatu kekuatan di luar yang menjadi penyebab pertama. Siapa dia? Dia tak bisa menjawab. Ada faktor X. Nah, jadi ini alam itu bukan penyebab terakhir. Ini dia. Nah, penyebab pertama alam ini menjadi ada, harus ada hentakan pertama. Itulah yang menyebabkan alam ini tercipta. Penyebab pertama itu apa? Tidak tahu. Yang penting ada. Maha dahsyat. Faktor X. Faktor X di dalam bahasa ilmiah, faktor di luar alam, mempunyai kekuatan yang sangat dahsyat. Dia mempunyai bentakan pertama seperti kita mengengkol organ. Bisa organ dalam dalam hidup? Gak bisa, harus dihidupkan. Harus ada bentakan pertama. Bentakan pertama itulah prima causa. Siapa yang menghentak pertama sehingga alam ini berputar? Adalah faktor X. Siapa faktor X ini? Orang Barat sampai hari ini tidak tahu. Semenjak dari 7.000 tahun yang lalu, Aristoteles tidak tahu. Tapi dia tahu ada faktor X, ada. Namanya siapa? Tidak tahu. Rupanya dijawab oleh Al-Quran. Ternyata ada namanya dalam surat Toha, surat 20, ayat 14. Qul innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimus salata li dzikri. Silakan. Nah, itu perlunya kita bawa Al-Quran. Jadi kita bicara tentang ilmiah alam semesta, ujung-ujungnya kita kembali kepada Al-Quran. Surat Toha itu surat 20 ya. Surat 20 ayat 14. Yang pakai yang buat. Ada nih, silakan. Artinya saja. Sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakanlah salat untuk mengingatku. Nah, ternyata faktor X yang menciptakan alam ini orang dulu tidak tahu. Dijawab sangat pendek dalam Al-Quran. Dialah namanya Allah. Innani, kenalkan sesungguhnya namaku adalah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan lain selain dari aku. Fa'budni, engkau sembahlah aku. Wa aqimi sholata li dzikri, dirikan sholat hanya untuk mengabdi kepadaku. Inilah Mr. X yang diakui oleh Aristoteles dari dulu, tapi tidak tahu namanya. Dijawab lagi oleh Al-Quran dengan singkat. Quran surat ayat 112 ayat 1 sampai 4. Qul huwallahu ahad. Jawablah kepada orang-orang kafir itu yang tak percaya itu, Allah itu ahad, tunggal, esa, lam yalid, tidak dilahirkan, walam yulad, dan tidak melahirkan, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun yang sebanding, tidak ada yang setara dengan dia. Nah, ini perkembangan lanjutan dari jawaban SD tadi kepada sang profesor. Kita tingkatkan ini sampai kepada tingkat internasional, SMA atas, ya. Karena kita sudah tahu sang prima causa. Jadi mulai hari ini akrablah Anda dengan istilah-istilah yang seperti ini, karena itu yang akan ditanyakan besok oleh orang Barat. Apa pertanyaannya? Kamu Tuhan ya? Siapa menciptakan Tuhan tadi? Itu selalu orang ateis. Kamu Tuhan ya? Siapa yang menciptakan Tuhan? Kenapa? Karena dia terikat dengan hukum kausalitas ini. Yang ini diciptakan ini diciptakan ini diciptakan ini, sampai tak ada ujungnya. Penyebab ini disebabkan oleh yang lain, yang satu disebabkan oleh yang lain, sampai tertumpuk sebab yang terakhir tak bisa dijawab lagi. Penyebab terakhir itu adalah faktor X, Tuhan yang Maha Esa. Nah, itu jawabannya. Dialah menyebabkan alam ini bergerak dan hukum sebab akibat. Apa namanya? Prima causa. Prima apa artinya? Penyebab. Pertama, paling pertama. Causa, penyebab pertama di dalam bahasa Arabnya disebut dengan asbabul wujud. Asbabul wujud, penyebab alam semesta ini menjadi ada. Yang kedua, dia
penyebab pertama. Bisa nggak? Sebelum alam ini ada, kita yang paling pertama ada sehingga alam ini terjadi. Ada nggak yang bisa seperti itu? Nggak ada yang bisa. Alam ini aja belum ada, dia menjadi penyebab pertama. Inilah persyaratan untuk menjadi Tuhan. Dialah penyebab pertama. Yang kedua harus actus purus. Ini dia. Actus purus. Actus itu artinya keberadaannya. Keberadaannya. Nyanya besar. Ya, actus keberadaannya purus. Kalau bahasa Inggrisnya pure. Itu bahasa Inggris ya. Pure. Pure itu arti murni. Murni. Keberadaannya murni. Dahulu dia ada Mr. X ini. Sekarang dia ada, besok-besok setelah alam kiamat dia tetap ada, murni adanya. Tidak dipengaruhi oleh tempat, tidak dipengaruhi oleh waktu, dan tidak dipengaruhi oleh hukum sebab akibat. Jadi hukum sebab akibat tak berlaku bagi dia. Kenapa? Hukum sebab akibat tetap di alam ini. Ini alam ini. Disinilah bulan, bintang, matahari, dari hukum sebab akibat semuanya. Alam semesta itu di sini, sedangkan dia di luar dari alam semesta. Tapi dia mengatur alam semesta. Namanya actus purus. Ini orang Barat percaya, orang komunis percaya dengan adanya actus purus ini. Kenapa ini kami berikan? Supaya Anda bisa berdialog nanti orang internasional di dunia. Orang ateis ini pegangannya actus purus ini. Cuma namanya yang dia tak mau. Namanya Allah tak mau dia. Kalau Allah tak mau dia. Tapi kalau disebut actus purus saja mau. Tinggal kita mengiring dia. Sebetulnya itu ayat Al-Quran, Bu. Ini nih yang disebutkan orang ini. Ini mengantar kita kepada pemahaman akidah dalam Al-Quran. Begitu. Actus purus keberadaannya murni yang Mr. X ini. Betul-betul murni. Hancur ini semuanya, dia tetap ada. Bagus ini semuanya berjalan normal, dia tetap ada. Sebelum alam ini ada, dia sudah ada juga. Dialah mempunyai kehendak tanpa batas. Sudah itu lihat bagaimana persyaratan menjadi Tuhan itu. Persyaratannya untuk menjadi Tuhan dia itu haruslah distinct. Apa artinya distinct itu? Berbeda dengan apapun yang dialami alam ini. Dia bisa di luar ini, berbeda dengan apapun. Distinguish, ya. Distinguish artinya berbeda. Berbeda dengan apapun. Mau kita sebut matahari, rembulan, nebula dengan segala macam galaksi, beda-beda. Ini dalam ini semuanya, galaksi dalam ini, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto. Ini semuanya ada di alam ini. Alam ini disebut dengan alam syahadat, alam nyata. Ini yang bisa dipotret, yang bisa divideokan, dan bisa diraba-raba. Tapi kalau yang di luar alam tak bisa dipotret, tak bisa diraba-raba. Nah, kenapa? Dia berbeda dengan alam. Di dalam bahasa Arabnya disebut mukhalafah lil hawadits. Mukhalafatuhu lil hawadits. Nah, berbeda dengan alam apapun. Dengan apapun berbeda. Hanya dia satu-satunya yang serupa dengan dia. Tidak ada yang setara dengan dia. Istilah lain disebut lam walam yakun lahu kufuwan ahad. Kufuwan ahad. Tidak satu apapun yang setara dengan dia. Masya Allah. Ada makhluk alam ini yang enggak ada yang serupa dengan dia. Nggak ada. Gajah banyak yang serupa dengan gajah. Dinosaurus malah lebih tinggi daripada gajah. Apalagi matahari banyak serupa dengan matahari. Di belakang matahari itu ada matahari lain namanya Centaurus. Bumi ada yang serupa dengan bumi di belakang matahari. Jadi banyak sekali yang serupa. Persyaratan untuk menjadi Tuhan itu dia harus tidak ada yang serupa dengan dia. Kalau ada yang serupa dengan dia, bukan Tuhan. Dajjal saudara dengan karunia yang besar, punya mukjizat, bisa menghidupkan api, bisa membuat orang jadi kaya dikasih emas, tapi dia tidak actus purus.
Dia adanya hanya untuk sementara. Si Dajjal dan itu ada di kiamat, dia juga mati. Nabi Isa juga mati. Nabi Muhammad mati. Tak ada nabi-nabi satupun sampai kepada derajat istim. Tidak ada sampai kepada derajat aktus urus. Tidak ada sampai kepada derajat prima kausa. Nah, itu dia. Wah, kalau begitu siapa yang dipertuhankan? Oh, Nabi Isa dipertuhankan. Apakah Nabi Isa sudah ada sebelum ada? Tidak ada, sudah ada alam baru dia ada. Tak memenuhi persyaratan untuk menjadi Tuhan. Kenapa Anda Tuhan? Masya Allah, ini jawaban kita. Nah, kemudian yang berapa lagi? Yang keempat, persyaratan menjadi Tuhan itu harus absolut. Absolut. Ya, ini terjemahan dari buku-buku besar dari sini. Yang dia sudah banyak dialog dengan orang Barat dan banyak mengislamkan orang Barat. Inilah kunci menaklukkan pola pikir orang Barat yang materialisme. Orang yang percaya kepada semua benda-benda yang ada di sini, benda ini namanya materi. Kerangka pikirnya itu tadi, kerangka pikir materialisme. Materi. Jadi materi ini dia mengatakan everything is matter. Segala sesuatu itu hanya benda. Nothing without matter. Tidak ada sesuatu pun tanpa materi. Jadi kalau ada Tuhan, menurut dia benda-benda materi ini yang ada di alam inilah yang Tuhan. Nah, sehingga yang satu menciptakan yang lain. Dia tidak tahu ada yang di luar alam yang disebut dengan supra natural, di atas dari segala alam semesta ini. Nah, sudah berapa itu? Yang sudah empat. Yang kelima, persyaratan untuk menjadi Tuhan itu independen. Independen. Kalau itu pakai B atau FP ya? Independen. Hah? Ya, independen. Gitu ya? T. Di sini. Oke. Ada juga. Nah, persyaratan untuk menjadi Tuhan, Tuhan itu harus independen. Apa itu arti independen? Berdiri dengan sendirinya. Tak perlu dia berdiri di bumi, tak perlu dia berdiri di langit, dia sendiri saja. Oh, tak mungkin kata orang materialisme. Tak mungkin Tuhan itu bisa berdiri sendiri. Kenapa? Kemudian biasa dengan pola pikir materialisme. Itu sebabnya kalau pikir tadi dikasih dulu pertama oleh Ustaz Saudiadis untuk membantah teori serba benda. Materialisme itu artinya serba benda. Yang kedua, kerangka berpikir idealisme, serba cita-cita. Idealisme, serba cita-cita. Kita aja mendapatkan itu, mendapatkan ini. Banyak dalam cita-cita setengah hayal. Ini banyak berpikirnya menghayal. Kalau ini pola pikirnya serba benda, materialisme. Kalau tidak ada benda, menurut dia tidak ada Tuhan. Paham inilah yang harus kita bantah. Paham yang tidak bertuhan ini karena dia mengakui segala benda saja. Yang bukan benda berarti tidak ada. Yang tidak bisa diraba tidak ada. Yang tidak bisa difoto tidak ada. Inilah keterbelakangan mentalnya penyakit orang materialisme. Sudah berapa itu? 5. Terakhir. Yang keenam, persyaratan menjadi Tuhan itu harus unik. Unique. Dia harus unik. Apa artinya unik itu? Lain dari yang lain, satu-satunya. Satu-satunya. Kalau ini berdiri sendiri ya. Dalam bahasa Arab disebut dengan qiyamu bi nafsi, berdiri sendiri. Nah, bahasa Arab kita lebih tahu daripada bahasa Inggris ya, bahasa umum. Yurid ini artinya satu-satunya. Nah, itu yang dinyanyikan oleh irama. Ya, dialah satu-satunya. Mengapa ada Tuhan dan manusia? Gitu katanya kan? Padahal Allah lah satu-satunya. Manusia
Tuhan satu-satunya inilah dia. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata. Itu ini disebut dengan binafsi. Woi, hebat ajaran Islam ini yang bisa menjawab pertanyaan orang Barat. Udah lama ya orang Islam tahu. Orang Barat sekarang tercengang dia. Oh, begitu ya. Islam itu akidahnya tidak ada yang lain selain dari Tuhan yang satu-satunya. Disebut dengan Qul huwallahu ahad. Jawablah kepada orang-orang kafir itu, Allah itu tunggal, bukan hanya satu, tunggal. Oh, tidak percaya Tuhan itu berdiri dengan sendirinya. Pertanyaan kepada orang ahli matematika, kenapa Anda tidak percaya Tuhan berdiri dengan sendirinya, tapi percaya angka satu muncul dengan sendirinya? Betul atau tidak? Ada orang yang menciptakan angka satu. Ya. Angka satu muncul dengan sendirinya. Dari angka satu tadi ditambah terus jadi angka dua, ditambah lagi menjadi angka tiga, angka empat, sampai miliaran tak bisa terhitung. Tapi diawali dengan angka satu. Inilah prima causa. Penyebabnya dari angka satu. Satu tadilah berkembang. Siapa yang maha satu? Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha satu. Oh, mantap. Kalau inilah bisa kalian kembangkan sampai kalian pula menjadi profesor besok setelah Bapak meninggal. Ya setelah kami tak ada lagi, kalian menjadi profesor pula, mengalahkan profesor yang lain. Kalian mengerti tentang bahasa Arabnya, mengerti juga tentang bahasa Baratnya. Jadi kalian bisa berkomunikasi kemana-mana. Duduk dari samping pastornya MC, duduk di samping pendeta, enggak apa-apa. Kita sudah tahu, duduk di orang ahli filsafat, kita tahu juga. Duduk di mana-mana, kita jiwa kita terbuka, tenang, dan kita mempunyai modal yang sangat besar. Ini di mana Bapak? Di RAI. Tak ada belajar di sekolah. Ada? Enggak ada di sekolah yang macam ini. Nah, karena itu sengaja kami datang dari Pekanbaru, dari jauh-jauh sampai berdua kami memberikan rahasia ilmu kepada kalian sampai mati, jangan lupa ya. Nah, kalau perlu dikembangkan, ini saja bisa dikembangkan menjadi 22 buku atau seterusnya. Masalah disting ini berbeda dengan apa, bisa buat 20 buku. Berapa banyak buku kalau kita kembangkan, kita bisa terbitkan di alam semesta ini. Teori materialisme. Jadi menurut dia angka satu di sini, angka satu, angka 2, 3, begitu terus sampai miliaran, tidak ada akhirnya. Dan akhirnya tidak terjawab juga oleh orang ahli matematika. Yang pertama dia tidak bisa jawab dari mana datangnya angka satu. Angka satu muncul dengan sendirinya. Kenapa Anda percaya angka satu muncul dengan sendirinya? Tak percaya bahwa Allah berdiri dengan sendirinya. Tak ada yang menciptakan dia muncul dengan sendirinya. Setelah angka satu muncul dengan sendirinya sampai dia bilangan tak ada akhirnya. Nah, bilangan yang tidak akhir itu apabila angka satu diikuti dengan 28 nol sampai 28 nol. Apa namanya? Kalau triliun, kalau 1 juta berapa nol? Nah, kalau miliar 9. Kalau triliun 12. Kalau 28 nolnya apa namanya? Gak tahu. Sampai sakit-sakit komputer itu semua apa namanya? Gak tahu. Kenapa? Akhirnya dia katakan gini. Tidak terhingga, tak terhingga. Kasih aja namanya lagi. Tak terhingga. Begitulah alam semesta. Nah, yang betul-betul tidak terhingga itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang namanya ruang angkasa ada batasnya. Yang dirasakan ruang kelas antara dinding itu dengan dinding ini, dinding itu dengan ini. Namanya ruang kelas. Ruang angkasa ada batasnya. Cuma kita tidak lihat. Yang tak ada batasnya, yang absolut hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tidak ada batas. Maka dia tidak bisa tercover oleh ruang, tidak bisa tercover oleh waktu, karena dia maha absolut.
absolut, maha kuasa, ya. Kuasa tiada akhir. Kuasa tiada akhir. Nah, kalau Jokowi berkuasa dia di Indonesia 10 tahun. Berakhir atau enggak? Berakhir. Donald Trump kemarin dia jadi presiden setelah 4 tahun berakhir. Tidak ada kekuasaan apapun di alam semesta ini. Fir'aun yang mengaku Tuhan, kekuasaannya juga yang tak berakhir satu-satunya hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyaallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mau ke Palestina? Mau ke Israel? Nah, kalau nggak bisa ke sana, berdoa kita harus nyumbang besok kepada orang yang akan ke Palestina membela saudara kita di Palestina. Allahu Akbar. Nah, kalau akidah ini sudah mantap, cukup, jangan banyak-banyak. Anda mudah menghafalnya, akidah Anda menjadi kuat. Anda berbeda setelah ikut acara LDB ini dengan sebelum ikut. Rasa percaya diri Anda tinggi sekali. Hebat. Nah, masih ada waktu kita? Jam berapa sekarang? Masih ada sedikit ya, 30. Kita berhenti 30 ya. 15:30. Nah, masih. Nah, inilah Allah yang diyakini oleh umat Islam. Hei profesor dari Australia, Tuhan Anda yang ada di gereja bisa diraba-raba, bisa di video, bisa dilihat karena Anda materialisme. Serba benda, juga Hindu juga bisa meraba-raba Tuhannya. Itu orang Romawi bisa, orang Mesir, Sphinx bisa. Tapi orang Islam percaya kepada yang tidak bisa dilihat, tapi yakin bahwa dia melihat kita. Melihatnya Allah tidak terbatas. Itu dia meneropong alam semesta. CCTV Allah ada di mana-mana. Itulah disebut dengan innallaha basirun bima ta'malun. Allah meneropong, merekam seluruh apa yang kamu kerjakan. Masyaallah. Ini posisinya. Inilah bukti keberadaan Tuhan. Seluruh ya, masih banyak lagi. Ada buktinya secara sains, secara ilmu pengetahuan, banyak sekali. Jadi kita bertemu dengan Sang Pencipta memperkaya di luar alam ini setiap menit, setiap saat. Kenapa kita bertemu setiap hari? Tak harus melihat patung. Kenapa? Karena setiap hari kita bernapas. Nampak napas kita? Enggak ya kan? Tapi terasa enggak? Nah, itulah bukti keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selagi kita bernapas, kita merasakan keberadaan Allah di dalam tubuh kita. Begitu kita berhenti bernapas, kita akan keluar dari tubuh kita. Kita berada di alam penantian namanya alam barzah. Kita tak perlu napas lagi, tak perlu makan lagi, tak perlu beribadah lagi begitu keluar dari tubuh. Kenapa? Karena kita sudah melihat keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala melalui hasil ciptaannya. Apakah yang ada itu semuanya harus dilihat? Tidak. Listrik sentrum ada nggak? Ada nggak sentrum listrik? Ada. Nampak nggak? Nggak nampak sentrum listrik. Tapi dia ada. Apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Roh kita ada nggak? Ada, makanya kita hidup. Ada orang yang melihat roh? Tidak ada. Yas'alunaka 'anil ruh. Banyak orang bertanya dengan roh. Jawablah min amri rabbi. Jawablah Tuhan itu roh itu rahasia Allah. Rahasia Allah yang ada dalam diri kita. Tidak ada. Nah, jadi banyak bukti-bukti ada Tuhan pada diri kita. Adanya kita bernapas, adanya roh, dan ada kita melihat. Apakah yang melihat ini mata? Tidak. Mata hanya alat. Yang melihat adalah roh. Selagi ada roh dalam tubuh kita tidak bisa melihat. Jadi mata itu hanya alat seperti kamera. Kamera itu sebetulnya dia tidak melihat. Dia menangkap cahaya dari benda yang ada di hadapannya, lalu dia rekam. Kamera. Jadi mata kita ini adalah milik Allah. Karena mata kita milik Allah, pergunakanlah mata kita untuk hal yang sesuai dengan ketentuan Allah. Hei laki-laki, pelihara matamu, karena mata ini milik Allah, bukan milik kita. Hanya diamanahkan, dipinjamkan kepada kita. Coba buka di dalam surat An-Nur ayat 30.
mata laki-laki. Masya Allah, bagaimana mata laki-laki? Ya, baca artinya. Nama ya? Masya Allah.